Halo kawan, pada video kali ini kita akan belajar dari peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi pada bulan April. Mari kita belajar bersama videonya. Bulan April, bulan ini terkenal dengan April Mop yang jatuh pada tanggal 1 April, dan bulan ini juga menjadi bulan spesial di Indonesia karena pada tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini, yaitu salah satu tokoh nasional yang dianggap sebagai pelopor perjuangan kaum perempuan. Pada bulan ini selain banyak perayaan sukacita, ada pula peristiwa yang mengerikan yang terjadi. Berikut ini peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan April. Yang pertama, 6 April Hari Nelayan Indonesia. Peringatan Hari Nelayan Nasional telah ditetapkan pada tahun 1960 lalu sejak pemerintahan Orde Baru. Hari Nelayan Nasional diperingati sebagai bentuk mengapresiasi jasa para nelayan di Indonesia dalam upaya pemenuhan kebutuhan protein dan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Meski perayaan Hari Nelayan ini diperingati setiap tahunnya, namun sayang tidak semua provinsi merayakannya. Tidak ada gembira, kemeriahan, perayaan, ataupun festival layaknya sebuah peringatan. Bahkan di sejumlah wilayah di Nusantara gaung akan Hari Nelayan saja, bahkan tak terdengar. Berdasarkan dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2012, tercatat ada sekitar 2,75 juta penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan. Yang kedua, 11 April 1815 meletusnya Gunung Tambora. Gunung Tambora, siapa yang tidak kenal dengan keganasan letusan gunung ini? Gunung Tambora meletus pada 11 April 1815. Gunung ini juga sekaligus menyampaikan 3 kerajaan pada masa itu. Gunung ini meletus dengan begitu dahsyatnya, saking dahsyatnya letusannya membuat bumi bagian utara dan selatan menjadi dingin. Di Eropa dan Amerika Utara, matahari pun tertutup abu vulkanik dan membuat daerah tersebut tetap dingin walaupun di musim panas. Jutaan orang kelaparan, mayat terkapar berkelimpangan, semua akibat tumbuhan yang layu dan mati tanpa adanya matahari sepanjang tahun. Salju tak kunjung cair, masa itu dikenal sebagai tahun yang tak melalui musim panas atau a year without summer. Yang ketiga, 16 April Hari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Berawal dari peristiwa bulan Juli 1950, timbul pemberontakan di Maluku oleh kelompok yang menamakan dirinya Republik Maluku Selatan atau RMS. Pimpinan perang RI saat itu segera mengarahkan pasukan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Operasi ini dipimpin langsung oleh Panglima Tentara Teritorium 3, Kolonel A.E. Kawilarang, sementara Letkol Slamet Riyadi ditunjuk sebagai komandan operasi. Operasi ini berhasil menumpas gerakan pemberontakan, tetapi tidak sedikit pula korban dari pihak TNI. Peristiwa inilah yang akhirnya mengilhami Letkol Slamet Riyadi untuk mempelopori pembentukan Satuan Pemukul. Namun cita-cita Letkol Slamet Riyadi itu tidak dapat diwujudkan karena ia gugur pada salah satu pertempuran. Cita-cita luhur ini kemudian dilanjutkan oleh Kolonel A.E. Kawilarang hingga akhirnya lewat instruksi Panglima Tentara dan Teritorial atau TT3 nomor 55-PDS-PDS-52 tanggal 16 April 1952 terbentuklah Kesatuan Komando Teritorium 3 yang merupakan cikal bakal Korps Baret Merah atau Kopassus. Yang keempat, 18 April 1955 Konferensi Asia Afrika. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, banyak negara terutama di Asia memperoleh kemerdekaannya. Meski demikian, di bagian dunia lainnya banyak yang masih berjuang untuk lepas dari penjajahan, utamanya di Afrika. Beberapa bahkan berjuang dari sisa penjajahan seperti Irian Barat, Kashmir, Aden, dan Palestina. Sebagai akibat konflik politik antar kelompok masyarakat di dalam negeri yang terus berkecamuk tiada henti. Atas keprihatinan bersama bangsa Asia dan Afrika yang bisa dibilang menjadi korban atas konflik dua blok kala itu, maka Perdana Menteri Ceylon, Sir John Kotelawala, mengundang para Perdana Menteri dari Burma, India, Indonesia, dan Pakistan untuk mengadakan pertemuan dengan agenda menyikapi eskalasi yang terjadi kala itu. Dari Konferensi Kolombo, Konferensi Asia Afrika pun lahir. Soekarno melalui Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo menyampaikan bahwa pertemuan Asia Afrika merupakan cita-cita bersama selama hampir 30 tahun telah didengungkan untuk membangun solidaritas Asia Afrika dan telah dilakukan melalui pergerakan nasional melawan penjajahan pada Senin 18 April 1955. Konferensi Asia Afrika resmi bergulir yang dihadiri oleh seluruh undangan. Dalam sambutan pembukaan konferensi tersebut, Presiden Soekarno mengucapkan pidato pembukaan yang berjudul Let a New Asia and Africa Be Born atau Mari Kita Lahirkan Asia Baru dan Afrika Baru. Yang kelima, 21 April Hari Kartini. Setiap tahunnya kita merayakan Hari Kartini pada tanggal 21 April. Di balik perayaan Hari Kartini yang dirayakan setiap tanggal 21 April, tentu ada sejarah di baliknya. Diawali dengan kisah perjuangan tokoh perempuan bernama Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini. Ia menjadi sosok perempuan yang menyumbang jasa besar bagi tanah air dan dikenal sebagai pahlawan nasional yang memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia.
Berkat sumbangan pemikiran yang telah diberikan Kartini kepada Indonesia, Presiden Soekarno pun mengeluarkan keputusan Presiden RI nomor 108 tahun 1964 pada 2 Mei 1964. Dalam keputusan tersebut, Kartini ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Selain itu, Soekarno juga menetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Hari tersebut ditetapkan sesuai dengan tanggal lahir Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 1879. Selain itu, peringatan tersebut dibuat untuk mengenang jasa-jasa Kartini dalam memperjuangkan emansipasi perempuan di Indonesia. Sejak saat itulah, peringatan Hari Kartini pun terus dilakukan hingga sekarang. Itulah peristiwa bersejarah yang terjadi pada bulan April. Semoga menambah pengetahuan kita mengenai peristiwa bersejarah yang terjadi di Indonesia dan menambah rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.